kita nggak ada tuntunan tisarana ya, karena waktunya terbatas ya. Untuk tuntunan tisarana sebenarnya ya, yang penting dalam diri kita, yang paling penting ya, bukan kita ucapkan ya. Kadang-kadang kan kita mikirnya lebih afdol ya, ada biku yang tuntun ya, terutama yang ambil 8 sila ya. Sebenarnya tidak mesti ya. Anda ambil 8 sila pun nggak mesti ada biku ya. Depan rupang juga bisa ya. Ya, yang penting hati ya. Hati kita yang paling penting, bukan bikunya ya. Kita ke wihara juga bukan penting bikunya sebenarnya, tapi yang penting dhamma ya. Jadi kalau misalnya ada romo ya, siapapun itu, bukan romo pun, atau misalnya dari Anda sendiri, umat sendiri yang ceramah ya, menyampaikan dhamma itu sama ya kualitasnya, bukan bikunya ya. Ya, jadi ada beberapa wihara juga komplain ya, Bante ya, wihara kami jarang sekali ada biku, kami merasa dapat anugerah ada biku datang ya. Bante sampaikan kepada mereka ya, bukan bikunya yang penting ya, dhamma ya. Jadi kalau misalnya di sana yang datang bukan biku pun ya, tapi dia bisa menyampaikan dhamma dengan baik, itu sama kualitasnya ya. Kami pakai jubah, tujuan kami untuk berlatih ya, berlatih ya. Jadi asumsi ya, asumsi yang Bante harapkan supaya jangan sampai di otak kita muncul ya, lebih berkah ya sama biku ya. Ini pandangan yang salah ya. Yang benar itu adalah lebih berkah kepada orang yang berlatih ya. Walaupun dia bukan biku tapi dia punya sila yang bagus ya. Walaupun umat biasa, itu juga berkah ya kalau kita melakukan penghormatan kepada mereka ya. Cuma ini satu masukan saja ya. Bante sampaikan ini karena di Indonesia bikunya sedikit ya. Jangan tergantung pada biku ya. Ya, jangan kalau ada biku lebih semangat ya. Ini kemelekatan ya. Dhamma itu mengajarkan kita untuk tidak melekat ya. Melekat pada biku itu satu kemelekatan juga ya. Terus misalnya Bante, kalau saya mau meditasi saya mesti ke wihara ya, mesti ya, nggak masalah sih kalau anda merasa nyaman di wihara, nggak masalah ya. Tapi jangan melekat gitu ya. Kalau di rumah nggak bisa, harus ke wihara ya, misalnya seperti itu. Ini kemelekatan ya. Kita harus sadar kita belajar dhamma lepas dari kemelekatan ya. Ya baik itu sebagai ini ya, sebagai pembuka saja karena waktu kita terbatas ya. Bante masuk ke topik ya tentang kembali ke napas ya. Jadi kalau Anda lihat ya Bante punya Facebook ya udah lama, ada 10 tahun lebih ya, 13 tahun, 15 tahun, kayaknya udah 13 tahun gitu ya. Tagline Bante adalah relax kembali ke napas. Ya. Ya, kenapa Bante suka itu ya? Kenapa Bante milih itu? Ya. Karena begini ya. Banyak sekali di antara kita ya sibuk belajar yang tinggi-tinggi ya. Kalau mau belajar dhamma yang tinggi ya. Ya, kalau mau ya istilahnya yang kelihatan wah-wah lah ya. Kalau mau ketemu biku yang wah juga ya, seperti itu ya. Kita tuh cenderung seperti itu ya. Tetapi kita harus sadar ya, kita harus mulai belajar seperti konsep yang diajarkan Buddha Gautama ya. Kita menjadi hebat bukan karena yang wah ya. Yang wah itu justru bikin kita terlena ya. Justru yang membuat kita menjadi sesuatu ya itu karena hal-hal sederhana ya. Ini yang jarang kita lupakan. Ini sering kita lupakan, maksud Bante ya. Kita sering lupakan ini ya. Kita selalu cari yang wah-wah gitu ya. Ya, napas ya sangat sederhana. Ya. Tidak wah gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya Bante tanya nih sekarang nih, ya Anda tidak perlu jawab lah ya, karena ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Untuk zaman sekarang ini sangat sulit. Bante yakin Anda juga tidak akan menjawab ya. Misalnya Bante tanya, mana lebih penting ya, napas atau HP Anda, handphone Anda? Ya, Anda tidak perlu jawab ya.
Ini pertanyaan yang dilematik, ya. Kalau saya jawab, ya, cenderung ya musyawarah kita. Ya, ya. Jadi kalau kita jawab, cenderung kita nanti musyawarah, ya. Ya karena gini, kalau dijawab langsung, otomatis orang bilang napas dong Bante, ya. Kalau nggak napas kita mati Bante, ya. Ya pasti kan jawabnya begitu, ya. Terus kalau misalnya Bante tembak lagi nih, ya, Bante paling suka nih kalau misalnya dhamma itu kan pembuktian, ya, bukan keyakinan, ya. Anda jangan konsep keyakinan. Kalau Anda berdasarkan keyakinan, Anda berarti yang sebelah, ya, agama sebelah, ya. Kalau Anda masuk dhamma itu adalah pembuktian, ehi pasiko, ya. Dhamma itu berada sangat dekat, ya, tidak ketinggalan zaman, ya. Dan dia itu mengundang untuk dibuktikan dan bisa menuntun ke batin masing-masing, ya. Mengundang untuk dibuktikan, ya. Kita harus seperti itu, ya. Jadi kalau Bante tanya nih tadi, ya, seperti tadi, napas lebih penting atau HP Anda, ya. Orang akan spontan bilang napas dong Bante, kalau nggak napas mati dong, ya. Coba sekarang Bante tanya lagi. Berapa waktu yang Anda sediakan untuk perhatikan napas dan berapa waktu yang Anda sediakan untuk perhatikan HP? Susah kan jawabnya kan? Ya apalagi yang penggila HP, ya, penggila gadget, ya, nggak pegang sehari aja kayak udah dunia ini udah nggak ada gitu, ya. Yang suka main game, suka main sos gitu, ya, suka YouTube, ya, Netflix, ya apalagi sekarang TikTok, ya. Kalau nggak buka, nggak scroll, kayaknya hidup ini nggak hidup gitu, ya. Nah, terus kalau Bante tanya seperti tadi, ya, musyawarah nggak jadinya? Musyawarah, ya. Kita punya waktu untuk begitu banyak untuk perhatikan HP kita, tapi suruh perhatikan napas saja. Nggak bisa Bante, 5 menit aja sudah goyang misalnya, ya. Atau setengah jam aja kayaknya udah menderita banget, ya. Dalam pikiran udah muncul nih, ini yang pimpin meditasi ini sok-sokan ya, lama-lama banget, nggak tahu nih pinggang saya udah mulai sakit gitu, ya. Seperti itu, ya, muncul kebencian, ya. Ya, ini sayang, ya. Ya. Jadi napas, ya, itu sangat berharga, ya. Kita lahir, ya, Bante ada lihat satu di TikTok, ya. Anak tuh nggak bisa nangis, ya, nggak bisa bernapas dia, ya. Jadi dipukul, anak tuh dipukul, dipaksa untuk nangis, ya. Ketika dia mudah menangis, ya, itu cairan keluar dari mulut dia, ya. Nah, dia kemudian baru bisa bernapas dengan normal, ya. Kita hidup pertama kali apa yang kita hirup? Napas, ya. Membuat tubuh kita yang tadinya lunak seperti gel, ya. Gel, ya. Jadi kalau Anda lihat bayi baru keluar tuh dia seperti jelly gitu loh, lunak banget, ya. Ketika udah bernapas, badannya baru terbentuk, ya. Pertama kali kita mulai dari napas, ya. Nanti kita berakhir juga di napas, ya. Tapi kita tidak pernah perhatikan napas, ya. Ini kebodohan, ya. 28 Buddha, ya, yang ada sekarang, yang pernah muncul dalam kehidupan ini, 28 sampai Siddhartha Gautama, mereka mencapai kebudaan dengan teknik napas, ya, napas. Terus Anda cari yang istilahnya yang wah-wah itu, ya. Ya, wah-wah ini ajarannya sini, ya. Saya mau belajar yang lebih dalam, ya, supaya bisa ngomongnya lebih tinggi, ya, kepada orang lain. Napas saja tidak bisa sadari, ya. Apa yang terjadi kalau Anda tidak sadari napas, ya? Ketika emosi Anda marah, ya, ketika ada masalah Anda stres, ya, ya, tidak bisa tidur, ya. Ketika disuruh maju ke depan Anda ketakutan, ya. Kenapa? Napas saja nggak bisa sadari. Karena kita tidak sadar pada napas kita. Anda perhatikan kalau Anda marah, ya, napas Anda itu tidak beraturan, ya, cepat sekali, ya. Saat napas Anda sudah stabil, semuanya baik-baik saja, ya. Cobalah kalau misalnya Anda marah, ya, Anda atur napas pelan gitu. Bisa marah nggak? Kalau bisa marah, Bante jempolin gitu, ya. Orang marah tuh biasa napasnya tuh udah buru-buru gitu loh, ya, cepet-cepet, ya. Dan Anda harus tahu, ya, orang yang bernapas dengan cepat itu cepat mati, ya, cepat mati.
Jadi kalau di India itu ada dikatakan umur kita bukan berdasarkan umur, ya. Jadi berdasarkan napas, ya, jumlah napas, ya. Kalau kita lihat binatang, ya, hewan yang bernapas dengan cepat itu umurnya pendek-pendek semua, ya. Seperti yang gajah, paus yang umurnya panjang, mereka bernapasnya pelan, ya, pelan, ya, tidak cepat-cepat. Jadi kalau Anda ingin panjang umur, janganlah bernapas dengan cepat, ya. Anda cepat mati. Kalau menurut penelitian itu, ya, seperti itu napas, ya. Nah, ya, tapi yang paling penting di sini, ya, kita sebagai umat Buddha, ya, kita harus tahu Buddha itu dicapai dengan cara seperti apa, ya. Dhamma itu muncul karena apa, ya? Dimulai dengan memperhatikan napas, ya. Ya, Bante belajar, ya, banyak sekali teknik sebelum Bante jadi biku, ya, teknik ini, teknik itu, ya. Ujung-ujungnya juga kembali ke napas, ya. Karena Sang Buddha dan Satipatthana Sutta, ya, Patana Sutta disebutkan, ya, kita cuma cari tempat yang sesuai, ya. Meditasi ini sesederhana ini, ya. Jangan anggap meditasi itu sesuatu yang wah, ya. Meditasi itu adalah yang paling sederhana, ya. Anda disuruh tidak melakukan apa-apa gitu, ya. Cuma hanya sadar saja, ya. Paling sederhana, ya. Jadi Anda cari, ya, kalau Anda mau meditasi ini yang anggap meditasi itu sulit, ya. Anda tinggal cari tempat yang Anda suka, ya. Kemudian Anda relax, ya, relax itu santai gitu. Kalau misalnya badan Anda ada yang sakit-sakit, ada yang tegang-tegang, direlakskan aja. Caranya gimana? Terima saja, ya. Cara menyelesaikan masalah itu pertama adalah diterima gitu, bukan ditolak. Ya, itu cara menyelesaikan masalah. Termasuk perasaan, ya. Tekanan di perasaan, tekanan di pikiran. Yang pertama yang kita lakukan apa? Terima saja. Ya, jangan ada penolakan, terima saja, ya. Orang maki-maki kita, ya, kita terima saja, nggak usah nolak, tidak akan terjadi masalah gitu, ya. Karena kita tidak terima baru jadi masalah biasanya, ya, cekcok, ya. Ya, kita seperti itu, ya. Masalah kita jadi besar karena kita tidak terima. Tapi saat kita sudah mulai nerima, dia akan semakin selesai, ya. Biasanya seperti itu, ya. Jadi pertama tuh relax, ya. Intinya kita merilekskan, ya. Semua yang ada muncul dalam pikiran, perasaan, sama jasmani kita, ya, kita terima saja, ya. Nanti dia akan relax. Kemudian sadari napas, ya. Sadari napas, ya. Itu aja, ya, sadari napas, ya. Ada umat, ya, bertanya pada Bante, Bante saya ini bukan Buddhis, ya. Ya, ini Bante sering sampaikan ke orang-orang juga, ya. Ini bukan Buddhis, ya, karena beberapa yang belajar Dhamma dengan Bante itu bukan Buddhis, ya. Karena Bante orientasinya bukan agama, ya. Bante orientasinya Dhamma, ya, beda, ya. Dhamma sama agama beda, ya. Kalau agama tuh kita senang orang masuk agama kita, ya. Tapi kalau Dhamma tuh dia bukan orientasi itu, bukan orientasi bendera, tapi orang menjalankan apa yang diajarkan Sang Buddha, ya. Yaitu adalah tidak melawan kejahatan, ya, menambah kebajikan dan mensucikan hati pikiran. Itu adalah Dhamma, ya. Jadi orang ini bukan Buddhis, ya. Bante saya bukan agama Buddha, tapi saya mau belajar meditasi, Bante, ya. Bante ajarin saya yang paling mudah, karena saya tidak punya dasar, ya. Terus Bante katakan sadari napas. Terus apa respon dia? Ah, cuma itu Bante, ya. Seakan-akan dia merasa Bante tidak mau ajarin dia gitu, ya. Cuma itu, ya. Itulah manusia, ya. Bante 4 tahun ke Thailand, ya, di wihara hutan, ketemu dengan para biku yang berlatih di hutan, ya, yang benar-benar berlatih, ya. Mereka melakukan hal-hal yang sederhana, ya. Bahkan saat Bante tanya, Bante sudah melihat, ya, apa yang mereka lakukan. Mereka jalan, duduk, makan, bicara, semua dalam kondisi meditatif, ya. Begitu Bante tanya, bagaimana sih rahasianya? Bagaimana caranya yang terbaik untuk latihan? Mereka mengatakan apa? Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka orang bodoh, ya. Itu yang Bante temukan. Yang mereka lakukan sederhana, ya. Jadi Bante sering ke sana, ya, beberapa kali tempat-tempat itu, ya, wihara yang berbeda. Yang kami bicarakan cuma hal sederhana, ya. Misalnya pagi ini cerah, ya.
Kami tidak bicara dhamma yang dalam, ya. Pagi ini cerah, ya. Hari ini agak dingin, ya. Misalnya seperti itu, hal-hal seperti itu, sepele, ya. Tapi yang sederhana itu adalah dhamma, ya. Cuma ya kita kadang tidak bisa hargai lah, hal-hal kecil-kecil, ya. Misalnya sekarang Anda bisa kumpul sama orang tua yang masih bisa tinggal sama orang tua, Anda bisa hargai nggak? Bahwa itu satu berkah. Saya pun masih punya orang tua, bisa hargai nggak itu? Ya. Kita nggak bisa hargai saat kita masih ada. Tapi begitu kita kehilangan, sama seperti napas, saat kita kehilangan, kita baru tahu ini paling berharga, gitu. Ya. Ya, kita nggak usah cari yang wah-wah lah, nah ini, ya. Cari yang sederhana-sederhana, ya. Kita masih punya keluarga, itu adalah berkah, ya. Kita masih punya teman, berkah, ya. Kita masih bisa ke wihara, itu udah berkah, ya. Karena jangan sampai wihara pun milih-milih, ya. Milih-milih. Wiharanya nggak ada AC misalnya, ya. Wihara sana panas, ya. Atau wiharanya kecil, ribut, tepi jalan, ya. Kita selalu masalahkan hal-hal sepele itu. Ya. Inilah yang kita ingin cari yang wah, ya. Tetapi semakin sederhana Anda, ya, Anda semakin master, ya, legend. Karena Anda sudah tahu yang sederhana itu, ya. Ini kalau di sini ada yang sekolah di BINUS, ya. Dulu Bante di BINUS, ya. Orang yang bisa nguasain assembler, ya. Apalagi bahasa mesin, itu master, ya. Master. Dia bisa jebol mana saja, ya. Karena dia sudah tahu intinya, ya. Bukan bahasa-bahasa program yang keren-keren itu, masternya. Justru yang ini yang dasar nih, ya. Dan kalau kita belajar tentang bahasa komputer, ya, itu cuma ada 0 sama 1, ya. 0 sama 1 saja. 01 kombinasi antara 01 01 01 01 1110 gitu, ya. Ya, Anda kalau pernah belajar tuh Anda akan paham, ya. Tapi orang yang nguasain ini, ya, dia master, ya. Sama seperti HP Anda buka tuh. Ya, canggih sekarang. Tapi kalau Anda lihat chipnya, itu hanya kumpulan dari jutaan transistor, ya. Transistor dulu itu yang besar-besar yang digunakan di radio, ya. Itu kumpulan dari hal-hal sederhana, ya. Jadi kalau Anda ingin jadi sesuatu yang hebat, ya, sebenarnya Anda harus bisa melakukan yang sederhana ini dengan sebaik mungkin, gitu, ya. Mulai dari napas, ya. Kita sadari napas dulu, terus kita mulai berbicara dengan baik, ya, melakukan sesuatu dengan baik, berpikir dengan baik. Hidup kita akan menjadi luar biasa, ya. Jadi dhamma itu sebenarnya tidak terlalu, enggak sulit, ya. Karena dia berada sangat dekat, ya. Dhamma itu berada sangat dekat, gitu. Ketika kita sadar, ya, kita melihat dhamma di mana-mana, ya. Kita lihat orang ini, kita muncul dhamma, ya. Kita dapat kondisi tertentu, muncul dhamma, ya. Itu karena apa? Kita punya kesadaran, ya. Kesadaran ini bisa muncul karena kita melatih. Ya, cara melatihnya adalah sadari napas, ya. Di mana Bante? Ya terserah aja, ya. Dimanapun. Berapa lama? Terserah, ya. Terserah. Jadi kalau misalnya kayak Bante lagi nunggu nih, 5 menit, duduk, ya 5 menit itu Bante kembali ke napas. Untuk belajar tentang kesederhanaan ini, ya. Kalau Bante bisa sadari yang sederhana ini, ya, tentu yang besar itu juga bisa Bante kuasai, ya. Karena orang sering ingin belajar yang sudah wah, akhirnya tidak sanggup, ya, putus asa, mengatakan agama Buddha itu sulit. Sulitnya di mana, gitu, ya. Orang bilang ribetnya di mana, ya. Yang bikin ribet itu kan dia juga, gitu, ya. Sang Buddha, kalau kita kembali apa yang diajarkan Sang Buddha itu semua sederhana, ya, sederhana. Yang penting kita lakukan terus menerus, ya. Kita ulangi terus, ya, sederhana, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi Bante hari ini sampaikan tentang napas ini, ya. Mungkin ini tidak populer, ya. Tapi Anda gunakanlah, ya, waktu Anda, ya. Anda akan lihat perubahan, ya. Jadi yang apa Bante sampaikan ini jangan langsung percaya, ya. Karena base dhamma itu bukan percaya, ya. Ya, percaya, keyakinan itu sada itu penting, tapi sada ini bukan asal sada, ya. Sada yang dimaksud di sini setelah kita membuktikan muncul sada, ya. Kalau kita nggak membuktikan, itu keyakinan palsu, kosong, ya. Misalnya Anda bilang meditasi bagus, bagusnya di mana, gitu loh. Anda pernah meditasi nggak?
Jadi Anda bilang bagusnya di mana gitu. Ya. Kalau misalnya Anda udah lakukan dan Anda mendapatkan hasilnya, Anda bilang bagus, itu benar. Ya. Terus ada yang bilang agama Buddha ajarannya bagus, bagusnya di mana? Ya. Kamu berubah nggak hidup kamu jadi benar, jadi bagus? Ya. Kalau tidak, kan enggak, ya kan? Jadi di sini diharapkan Anda mulai mempraktekkan gitu, bukan kebanyakan teori, ya. Karena beberapa ya, ada yang ngadu ya. Dia dari keluarganya banyak aktif di wihara ya. Satu keluarga tuh aktif di wihara ya. Kemudian abangnya juga pernah jadi kepalanya ya. Terus adiknya juga pernah jadi ketua ya. Pokoknya mereka satu keluarga tuh aktif ya. Dari ibunya sampai anaknya sampai AI-nya semua aktif ya. Terus suatu saat yang abangnya ini ketemu Bante ya. Dia ngadu begini ya. Adik saya ini ya, dia tuh aktif di wihara ya. Tapi di rumah Bante ngelawan mama. Jadi apa yang disampaikan ibunya dia lawan ya. Ini Dhamma atau bukan? Ini mencerminkan seorang Buddhis atau bukan ya. Sedangkan Buddha sendiri namaskara ya di depan tulang belulang yang dianggap orang tuanya ya. Saat kita tidak bisa menghargai orang tua kita tidak pantas untuk menghormati Buddha. Ya, kita tidak pantas namaskara di depan Buddha ya kalau kita tidak bisa namaskara di depan orang tua. Intinya itu ya, kita tidak menghargai orang tua kita sendiri ya. Karena semakin kita belajar Dhamma, kita harus paham ya, kita tuh sebenarnya belum tahu apa-apa ya. Seperti tadi Bante ketemu itu ya, semakin kita belajar, kita semakin merendah ya. Jadi hari ini Bante sampaikan ini ya, tujuannya pertama adalah Anda mulai ya bermeditasi, karena itu base-nya ya. Kita kan ada 3 ya, kalau kita buka Dhamma ya, janganlah berbuat jahat ya, tambahlah kebajikan. Ini semua ajaran agama ajarin ya, janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Ini semua agama ajarin. Bahkan yang bukan agama pun dia tahu, jangan berbuat jahat dan tambah kebajikan. Tapi yang sucikan hati dan pikiran ini, inilah nilai plus dalam Dhamma ya. Sucikan hati dan pikiran kita bisa lakukan dengan meditasi ya. Jadi kalau ada waktu 1 menit, 2 menit kembali ke napas. Waktu mau marah kembali ke napas ya. Waktu misalnya orang tua ngeselin ya, kembali ke napas. Anak-anak lagi ngeselin kembali ke napas ya. Setelah itu Anda akan tahu semuanya baik-baik saja kok ya. Yang bermainan itu hanya perasaan kita, dan perasaan itu tidak nyata. Perasaan itu bukan kita ya. Ya. Itu hanya timbul karena ada dosa, loba dan moha. Perasaan itu selalu muncul ya. Seperti itu ya. Semoga yang Bante sampaikan ini bermanfaat ya bagi Anda, dan bila ada yang mau bertanya silakan, 1 atau 2 pertanyaan silakan. Ya. Kalau yang mau tanya boleh dikasih mic ya. Kalau enggak kita tutup. Ayo. Ada? Jangan ragu-ragu ya. Pertanyaan apa saja boleh ditanyakan. Ya, Bante jawab dengan singkat saja. Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, Bante mau tanya nih. Kira-kira di sini yang sudah meditasi setiap hari siapa? Ada? Atau Bante baliklah pertanyaannya. Yang tidak pernah meditasi angkat tangan. Setiap hari loh nih. Kalau Anda tidak angkat tangan, musyawadah loh ini. Yang tidak meditasi setiap hari angkat tangan. Ya, ini butuh ya kejujuran ya. Base dalam Dhamma adalah kejujuran ya. Karena itu yang diajarkan Buddha kepada Rahula ya. Pertama kali adalah kejujuran. Terus kalau kita baca ya tentang Sutra Cinta Kasih ya, itu yang pertama juga tentang kejujuran ya. Kejujuran, harus jujur, benar-benar jujur ya. Jadi kalau sudah jujur ya, Anda bisa belajar Dhamma sebenarnya ya. Kalau Anda tidak jujur, Anda sulit ya. Sang Buddha katakan orang yang tidak jujur bagaimanapun dia tidak akan bisa belajar Dhamma ya. Seperti yang disampaikan ke Rahula ya, tentang Anda kan pernah baca tuh ya, yang dari patah ada air sedikit yang dikasih ke Rahula ya.
disuruh Rahula jawab. Ya. Jadi kejujuran penting ya. Jadi kita nggak usah berkata sesuatu yang untuk merugikan diri kita sendiri sih. Jadi kalau kita jujur sebenarnya semuanya baik-baik saja ya. Ya cukup ya. Semoga semua sehat ya, berbahagia, harapannya tercapai ya. Semangat terus karena dalam tindakan Anda ke wihara ini ya, Anda punya potensi melakukan 10 kebajikan ya. Jadi jangan lewatkan ya. Kalau mau tanya Bante 10, Anda cari sendiri ya. Tanya ChatGPT ya atau Google ya. 10 kebajikan Buddhis itu apa gitu. Anda bisa lakukan di sini ya. Tempat lain mungkin cuma 1 aja ya atau 2. Di sini bisa 10 ya. Ya, itu aja yang Bante sampaikan ya. Semoga selalu berbahagia. Sadhu.